Ya, terjemahkan. Sawabikul himami, kekuatan luar biasa yang mendahului. La tahriku aswarul aqdari, tidak pernah merusak batas-batas takdir-takdir ilahi. Saya ulangi lagi terjemahannya. Sawabikul himami la tuhriku aswarul aqdari, kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang berkemajuan tidak pernah mengoyak dan merusak suratan takdir-takdir Tuhan. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini hikmah yang ketiga pendek. Hikmah yang ketiga ini tidak sepanjang hikmah kedua, tetapi maknanya dalam dan sangat luar biasa. Ini berkaitan dengan takdir-takdir Allah yang harus kita yakini. Mari kita jabarkan sedikit demi sedikit. Apa yang dinamakan sawabikul himam? Himam itu artinya himmah-himmah. Quwwatun nafsil lati tanfa'ilu anhal asya. Ini versinya Imam Asyarqawi. Kalau versinya Imam Ar-Rundi, quwwatun nafsil lati tanfa'ilu anhal maujudat. Kekuatan dan energi yang ada pada diri seseorang yang mampu untuk membuat sesuatu. Energi dan kekuatan dalam diri seseorang ketika ia sawabik, ketika ia mendahului, ketika ia mempunyai keluar biasaan, itu namanya sawabikul himam. Ringkasnya, kekuatan luar biasa yang ada pada seorang nabi namanya mukjizat, pada seorang aulia dan kekasih Allah namanya karomat, pada orang kafir namanya istidraj, entah itu magic, entah itu sihir, itu namanya sawabikul himam. Nah, sawabikul himam, entah itu mukjizat, entah itu karomat, istidraj, sihir, magic dan lain sebagainya, yang punya kekuatan di atas kekuatan yang biasa sehingga menjadi luar biasa, itu tetap di bawah takdir-takdir Allah, tidak keluar dari takdir Allah, juga tidak merusak batas-batas takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan contohkan yang paling nyata saja tentang mukjizatnya Nabi Ibrahim, mukjizatnya Nabi Musa, karena ini yang dikabarkan Quran, ini yang disampaikan Quran, kabar dari Quran pasti benar, apa yang diceritakan Quran pasti nyata. Kalau karomahnya aulia, sihir, magic, antum cari contohnya sendiri, tinggal dikiaskan saja. Salah satu daripada mukjizat yang disampaikan oleh Al-Quran kepada Nabi Ibrahim adalah api yang tidak panas. Firman Allah apa? Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api yang biasanya karakternya panas, api yang biasanya membakar, menjadi dingin dan tidak membakar kepada Nabi Ibrahim. Api biasanya membakar, kepada Nabi Ibrahim tidak membakar. Api biasanya panas, kepada Nabi Ibrahim luar biasa menjadi dingin. Dinginnya api itu luar biasa, tidak membakarnya api itu sawabikul himam. Akan tetapi sekalipun itu tidak membakar,
sekalipun itu luar biasa karena tidak panas, semuanya masih dalam batas-batas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini penjabarannya begini. Dalam kehidupan ini ada yang biasa-biasa nampaknya karena terulang-ulang, ada yang luar biasa karena tidak terulang-ulang. Yang biasa, api itu panas karena terulang-ulang. Yang tidak biasa, api dingin seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Api dingin maupun api panas itu semuanya takdir Allah. Kenapa api yang dingin itu seperti terkesan luar biasa, seperti tidak biasa? Karena tidak terulang-ulang. Selain itu, ketika api tidak membakar, itu dianggap luar biasa. Kenapa? Karena biasanya membakar. Sekarang api yang tidak membakar ataupun api yang membakar, itu takdir Allah bukan? Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Ada orang kaya, takdir Allah bukan? Ada orang miskin, takdir Allah bukan? Semua yang berlaku di dunia ini, baik yang biasa maupun tak biasa, yang terulang maupun tak terulang, yang himmah biasa maupun yang sawabik, semuanya tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah atas takdir Allah, tidak pernah merusak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anit ribbi asokal bahr, Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, tongkatmu pukul ke lautan, maka lautan itu kemudian bisa dilewati oleh Nabi Musa dan pengikutnya dari Bani Israel. Sekarang saya tanya kepada antum, lautan terbelah itu takdir Allah atau bukan takdir Allah? Takdir Allah. Setiap hari lautan tidak terbelah, itu takdir Allah atau bukan takdir Allah? Takdir Allah. Api panas, api tak panas. Lautan terbelah, lautan biasa tidak terbelah seperti setiap saat kita saksikan. Itu semua takdir Allah. Orang yang beriman selalu menyadari bahwa tidak ada satupun dan tidak ada apapun terjadi di dunia ini kecuali itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang basir, orang yang makrifat kepada Allah selalu tahu bahwa semua takdir Allah berjalan di dunia ini, sehingga orang beriman itu tidak berhenti terhadap fenomena yang terjadi, tapi yang mampu melihat apa yang dibalik yang terjadi itu, yaitu takdir dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang basir, orang yang makrifat kepada Allah tidak berhenti kepada makhluk, tapi ia mampu melihat dengan basirohnya terhadap kudrah dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mukmin sejati dengan basirohnya, ia tak pernah berhenti mengagumi Allah, mengagumi kudrahnya Allah. Dia tak pernah berhenti pada apa yang ada terjadi di makhluk saja. Fahimtum? Kita sering tertipu oleh sesuatu yang sifatnya luar biasa, oleh sesuatu yang karena tidak biasa terjadi sehingga kita anggap menjadi sesuatu yang fenomenal, magic yang luar biasa. Sering kan? Sering ya, dalam cerita-cerita ada orang berjalan di atas air, contoh saja. Apa bedanya kekuasaan Allah membuat orang berjalan di atas air dan membuat orang melewati air kemudian tenggelam? Apa bedanya? Sebagai makhluk, kita punya kekuatan yang nisbi.
Kudrat kita sebagai makhluk itu terbatas, relatif. Saya contohkan. Saya mengangkat batu seberat 2 kilo. Effort saya tentu berbeda ketika saya mengangkat batu 10 kilo. Bisa jadi saya nggak kuat mengangkat 10 kilo. Kalau 2 kilo tentu lebih ringan daripada 5 kilo. 2 kilo itu lebih berat daripada ketika saya mengangkat 1 kilo. Sekarang kudratnya Allah tidak seperti itu. Allah qadirun, Allah mukhalif lil hawadis, laisa kamitslihi syai'un. Kudratnya Allah tidak terbatas, kudratnya Allah absolut, kudratnya Allah mutlak. Apa kira-kira berbeda? Kudrat yang Allah takdirkan untuk menggerakkan planet yang tidak tahu berapa beratnya, dengan menggerakkan semut kecil di tengah hutan di malam gelap gulita. Kudratnya Allah beda atau sama? Sama. Kita kan tidak bisa bilang kalau Allah berbeda ketika menggerakkan gajah yang besar atau menggerakkan semut yang kecil. Bagi Allah itu sama, karena kudratnya Allah mutlak, kudratnya Allah tidak terbatas, kudratnya Allah tidak butuh effort, tidak membutuhkan sesuatu yang kita butuhkan ketika kita mengeluarkan kekuatan kita. Fahimtum? Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, ini ketika kita bicara hikmah yang pertama tentang i'timad pada amal. Kalau orang itu i'timad kepada amal, dalam hati kecilnya itu masih i'timad kepada Allah sebenarnya, tapi dia bergantung kepada amal, sehingga orang itu dikategorikan fasik, bukan kafir, fasik. Dan orang fasik itu masih bisa masuk surga, bahkan ya masuk surga walaupun menikmati prasurga itu wallahu alam. Kalau orang tak mampu melaksanakan hikmah kedua, itu tidak apa-apa, hanya tergolong orang yang musiul adab, orang yang tak punya adab kepada Allah. Kita kepada orang tua beradab, kita kepada atasan saja pakai tata krama. Orang yang di atas kita, yang jasanya dan budinya baik kepada kita, itu kita tata krama. Dan seburuk-buruknya seorang hamba Allah adalah yang tidak punya tata krama kepada Allah yang maha baik. Tapi itu pun tidak apa-apa, bukan kafir, bukan musyrik. Tetapi kalau tidak iman kepada takdir, kafir. Kalau tidak iman kepada kudratnya Allah, kafir. Rekan-rekan yang saya muliakan, tentu antum sudah paham rukun iman ada 6 dalam riwayat hadis yang disampaikan, riwayat dari Umar bin Khattab. Hadis Muslim tercatat dalam Arba'in, ini hadis kedua dalam hadis Muslim, hadis ke-8. Coba sedikit jelilah kita baca hadis itu. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril yang menyerupakan diri sebagai seorang manusia, wahai Rasul, akhirnya anil iman. Jawab Rasul apa? Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian watu mina bil qadri khairihi wa syirrihi. Coba antum perhatikan sedikit itu. Ketika Rasulullah menyatakan antuk minabillah, langsung diatofkan ke malaikat, diatofkan ke kutub, diatofkan ke rusul, diatofkan ke yaumil akhir. Tapi begitu qadar ada tambahannya, watu mina. Kenapa? Kudrat itu sifat min sifatillah. Kalau Rasul, malaikat itu makhluknya Allah.
Kalau yaumil akhir itu af'alnya Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, coba antum perhatikan itu. Berbeda memang dengan kebanyakan firman Allah dalam Al-Quran. Jadi memang contohnya dalam An-Nisa ya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan baita. Memang tidak pernah disebutkan secara eksplisit tentang keimanan kepada qadarnya Allah. Tapi dalam hadis yang sangat populer ini dan menjadi dasar kita tentang rumusan rukun iman yang ada 6, itu disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diksinya itu memisahkan antara keimanan kepada Allah sampai yaumil akhir dengan iman kepada qadar, sehingga sabda Rasul kan wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kenapa? Karena qadar itu tentu dalam rumusan Al-Asy'ari adalah sifat dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, jadi hikmah ketiga ini kaitannya dengan iman kepada takdir Allah. Secara hakikatan tidak ada apapun berjalan di dunia ini, tidak ada fenomena apapun terjadi kecuali itu pasti takdir Allah. Di mata kita, perspektif makhluk, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang biasa, ada yang luar biasa. Tetapi kita sebagai seorang mukmin yang berusaha basiroh terhadap semua apa yang terjadi di dunia ini semata-mata adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menganggapnya sama. Panasnya api setiap hari di kompor yang kita lihat dengan dinginnya api ketika zamannya Nabi Ibrahim, ada lautan yang biasa kita lihat dengan lautan yang terbelah ketika saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Bagi orang yang beriman itu sama saja, sama-sama mengagumkan, sama-sama luar biasa, sama-sama indah, karena semua sama-sama menunjukkan kudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sudah lepas. Kefanaan, keluar biasaan itu tidak ada, karena yang kuasa itu Allah, dan itu bagi Allah kudratnya sama. Bisa difahami tidak ini? Bisa difahami tidak ini? Allahu Akbar. Nah itu, jadi kita berusaha memahami betul-betul kenyang lapar, menang kalah, sakit sehat, hidup mati, apapun itu tidak terjadi kecuali sama-sama semuanya tetap dalam batas-batas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahriku, la tuhriku aswarol aqdari, tak pernah mengoyak, tak pernah merusak, tak pernah mengotori suratan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalimat takdir ini unik. Coba kita pikir. Dalam bahasa Arab muqaddaron artinya kira-kira. Kadang kita takdir artinya kadar, ukuran. Kadang takdir kita katakan kepastian. Nisbatnya makhluk, takdir ini berindikasikan kelemahan-kelemahan. Ukuran itu kan kadar yang sudah ditetapkan bagi makhluk dari Allah. Kira-kira, kemudian terbatas, itu kan arti-arti takdir. Untuk Allah, kudrat
dan takdir itu berasosiasi kekuasaan, berasosiasi kekuatannya, berasosiasi pentakdirannya, yaitu kekuasaan Allah untuk mengatur dan menetapkan semuanya. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Maka orang yang basirah, orang yang mata hatinya selalu melihat Allah, itu tidak pernah heran dengan fenomena apapun, tidak pernah kagum dengan fenomena apapun, tapi selalu terkagum-kagum terhadap Allah, ya, selalu terkagum-kagum kepada Allah, ya, tidak berhenti kepada makhluk. Maka bagi orang yang basir, tidak ada besar dan kecil, karena yang ada adalah Allahu Akbar. Allah selalu agung dan besar, Allah selalu qadir. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini sesungguhnya adalah salah satu upaya dan ikhtiar kita untuk mengenal Allah. Muhammad bin Muhammad punya putra namanya Hamid, sehingga kita memanggilnya Abu Hamid. Beliau orang Ghazal, sehingga kita mengenalnya Al-Ghazali. Beliau orang Tus, orang Khurasan, sehingga kita mengenalnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Hujjatul Islam. Dalam Ihya, Imam Ghazali, saya ingat betul ini karena memang kata-katanya sangat menghujam. Beliau mengatakan begini: wa muntaha ma'rifatillah al-iktirafu bil ajzi an ma'rifatih. Puncak dari ma'rifatullah, puncak dari mengenal Allah, itu adalah al-iktiraf, mengakui kalau bil ajzi an ma'rifati, mengakui kalau kita ini lemah dan tak akan mampu ma'rifat kepada Allah. Itulah puncak ma'rifat itu. Jadi puncak ma'rifatullah adalah kita nanti akan sadar bahwa kita tak mampu ma'rifatullah itu. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Wahai Allah, Engkau tahu apa dalam diri kami dan kami tak tahu apapun tentang apa yang ada dalam dirimu. Sehingga rekan-rekan yang saya muliakan, ma'rifatullah itu puncaknya adalah kita punya kesadaran, faktanya adalah kita tak mampu untuk ma'rifat Allah yang sebenar-benarnya. Rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, ma'rifat kepada zatullah itu tidak bisa. Sudah tahu kan ceritanya Nabi Musa? Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang perkasa, satu dari ulul azmi. Ketika beliau menginginkan untuk melihat Allah, melihat zat Allah, tidak bisa. Rasulullah ketika menerima wahyu, apakah itu dari hijab, apakah itu dari mimpi, itu pun sering hanya menerima kalamnya saja, ya sudah mengalami sesuatu yang sangat berat sekali. Rekan-rekan yang saya muliakan, di dunia kita sepakat tidak mungkin kita makrifat kepada zatullah. Kalau di akhirat itu ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa, tetapi mayoritas mengatakan bisa. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, tetapi
kita bisa makrifat kepada Allah, bisa mengenal Allah, basiroh kita bisa melihat Allah melalui sifat-sifatnya, melalui asma-asmanya, ataupun melalui af'alnya. Kita contohkan, Nabi Ibrahim ma'rifatullah dari af'alnya Allah. Ingat Nabi Ibrahim dalam pencariannya ketika bertanya-tanya tentang fenomena munculnya bulan, munculnya matahari, ya itu af'al Allah. Atau Nabi Uzair yang ketika mempertanyakan apakah mampu kemudian Allah membangkitkan yang sudah mati. Nabi Uzair, Nabi Ibrahim mengenal dan makrifat Allah melalui af'al Allah. Saat Nabi Musa beliau tidak mampu dan tidak mungkin makrifat kepada zatullah di dunia, maka Nabi Musa makrifat kepada Allah melalui satu dari sifat-sifat Allah. Apa itu? Kalamullah. Wa kalamullah wa kalamullah Musa taklima. Tirkal usul fadlna ba'dha malaba minhum man kalamallah. Ada di antara para anbiya mursalin yang kalamallah, di antaranya adalah Nabi Musa. Itu namanya mengenal Allah melalui sifat Allah. Termasuk ini takdir. Setiap apapun terjadi itu takdirnya Allah. Tidak mungkin tidak terjadi. Maaf, tidak mungkin terjadi kecuali pasti itu takdirnya Allah. Apapun itu, dan orang yang berusaha makrifat tentu tahu akan hal itu. Hal yastawil a'ma wal basir, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, wa ma tasyauna illa ayasha Allah. Bahkan kita tak akan mampu melakukan apapun kecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita walakinallaha rama. Rekan-rekan pengajian yang saya muliakan, jadi begini, fikih syariat itu wilayahnya lahiriah, tasawuf hakikat itu ranahnya batiniyah. Sehingga fikih dan syariat itu menimbulkan hukum, tasawuf dan hakikat menimbulkan hikmah. Perbedaannya apa? Fikih syariat berlaku diumumkan, tetapi tasawuf dan hakikat personal, pribadi. Tidak bisa kemudian kita menilai, mengukur orang dari perspektif tasawuf dan hakikat. Ini untuk diri kita sendiri. Maka saya ingatkan kepada kita semua, kita belajar hikmah, belajar tasawuf, berusaha untuk hakikat. Itu personal, bukan untuk mengukur orang, tetapi untuk mengukur diri sendiri. Bukan dalam rangka memperbaiki, apalagi menyalahkan orang, tetapi untuk mencari salah diri dan memperbaikinya. Sehingga kalau orang kok sombong-sombongan pakai tasawuf, itu ya lucu, nggak mungkin. Orang kok pamer-pameran hakikat, itu lucu, ya, itu lucu. Tetapi ya begini, Imam Malik mengatakan, ini terkenal sekali Imam Malik, man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafasaqo. Siapa yang berfikih tapi tak bertasawuf, ya fasik.
Tapi waman tasawwafa walam yatafaqqa faqad tazandaqa. Siapa bertasawuf tak berfikih ya zindik. Coba antum bayangkan, fikih saja nggak tasawuf, mohon maaf ya Gus Bruri sama Pak Sopia. Kalau antum berdua mau debatan sama saya bisa membuktikan. Mohon maaf, ini sesuatu yang dianggap oleh orang zina itu bisa saya lakukan dengan dalil Quran, itu tidak zina. Yakinlah kalau Gus Bruri sama Pak Sofi debatan sama saya, pasti antum berdua kalah. Dengan usul fikihnya pasti kalah. Maka saya ingat betul apa yang disampaikan oleh guru saya, almarhumah Pak Haji Hasbullah. Apa kata beliau? Quran itu kalau di tangan orang fasik kacau. Quran itu kalau di tangan orang fasik kacau. Mohon maaf, kalau antum mau debatan sama saya, kalau orang yang kelasnya itu kelas mondok masih belum lama ya, ilmunya belum terlalu tinggi, saya bisa membuat sebuah pernyataan ya, sholat itu tidak 5 waktu aja bisa saya buat. Serius, kita keluar sebentar, sholat di kosor, sholat di jamak itu mudah banget. Merekayasa riba, itu mudahnya minta ampun. Maka orang berfikih tanpa tasawuf fasik. Sebaliknya, orang bertasawuf tanpa berfikih zindik. Apa tujuannya sholat? Sholat kan hanya untuk mengingat Allah. Aku mau ingat Allah, nggak usah lah sholat. Zindik lah, zindik. Maka perlu keduanya. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kalau kita mampu mengumpulkan keduanya, barulah tahqiq. Menurut Imam Malik, itu kata-kata Imam Malik. Versinya Imam Qushairi, kita tasdid dulu baru tahqiq. Rekan-rekan yang saya muliakan, kembali kepada hikmah ketiga. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdari. Apapun yang luar biasa karena memang tidak biasa terjadi, apakah itu dari mukjizatnya para nabi, dari karomatnya para aulia, istidraj untuk orang-orang yang musyrik, itu sihir, itu magic yang di luar kebiasaan yang luar biasa, itu semata-mata adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang basir, orang yang basirah selalu melihat ke Allah, tetapi melihat ke Allahnya dalam ranah hakikat. Dalam ranah syariat, Nabi Ibrahim itu luar biasa. Dalam ranah syariat, Nabi Musa sangat hebat. Sehingga kalau anak kita pintar, kamu pintar nak, itu syariat. Memang harus begitu, orang itu harus bersyariat. Tetapi dalam hati, dalam hakul yakin kita, semata-mata kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang sulit. Kalau sholat saja bacaannya bagus, gampang. Tidak sholat mengingat Allah, sambil tidur-tiduran mengingat Allah, juga lebih mudah. Yang sulit bagaimana ketika kita Allahu Akbar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, betul-betul kita mendeklar bahwa Allah lah yang berhak mendapatkan pujian. Jangan sampai kita mengambil dan kemudian tamak bahwa kita yang harus dipuji. Ketika kita wajah wajhiyah, betul-betul jiwa kita menghadap Allah. Sekalipun kita sedang di masjid, kita sholat bersama-sama orang, tapi kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat dan syariat bareng namanya. Rekan-rekan saya yang saya muliakan, sehingga ini penting sekali bagaimana kita menyeimbangkan syariat, tapi di saat yang sama kita selalu hakikat. Sawabikul himam la tukhriku aswarul aktar. Tidak ada apapun terjadi kecuali itu kudratnya Allah. Secara hakikat basirah kita selalu mengagumi Allah
tidak pernah mengagumi yang lain. Kita selalu memuji Allah, tidak pernah memuji yang lain. Walaupun cara syariat kita selalu menghargai sesama, karena siapa tak bersyukur kepada manusia, sesungguhnya ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita biasakan selalu tidak berhenti di makhluk, tetapi basiroh kita tembus kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yastawil a'ma wal basir, la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Untuk menutup ini sedikit saya ngajak supaya kita tergugah ya, mengingat sifat-sifat Allah. Coba kita tafakuri, kita tadaburi sebagai salah satu cara untuk ma'rifatullah. Saya ingin menutup dengan pujian-pujiannya Gus Bruri waktu dulu yang lupa tentang sifat-sifatnya Allah. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradatil muhayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ini kita baru bahas kudrat saja loh Gus Bruri ya, belum yang lain-lain, itu pun padahal belum tuntas. Maka memang betul kata Imam Ghazali, kita tak pernah mampu untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sedikit dari makrifat itu kita dapatkan, kita sudah menjadi orang yang sangat beruntung sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ada khilaf dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.